Ibu Sri Mulyani pada Jumat 15 Agustus 2025 dalam konvers tentang RAPBN dan Nota Keuangan Indonesia menyampaikan informasi bahwa target penerimaan pajak yang dicanangkan untuk 2026 adalah 2.357,7 triliun atau naik 13,5% dari target 2025 ya. Sedangkan untuk target penerimaan dalam APBN itu 3.147,7 triliun dan angka belanja itu mencapai 3.786,5 triliun. Artinya dalam APBN akan defisit 638 triliun. Teks mencapai target itu, maka pihaknya Kementerian Keuangan dan DJP itu akan melibatkan APH, polisi, KPK, tapi juga LSM atau NGO dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, ya intelijen dan kepatuhan pembayaran pajak. Target-target yang dicanangkan itu cukup besar, cukup tinggi, ya. Dan beliau di dalam kesempatan yang berbeda mengatakan bahwa fokus target dari pengawasan itu terutama ditujukan kepada pseudo ekonomi. Pseudo ekonomi artinya kegiatan-kegiatan usaha yang seringkali tidak berizin, tidak terdeteksi dengan jelas, ya, tidak teridentifikasi dengan jelas, seperti pedagang makanan, minuman, perikanan dan lain-lain, gitu kan. Di sisi yang lain, utang Indonesia untuk tahun 2026 itu mencapai 833 triliun lebih. Gitu. Sementara ekonom ada yang mengatakan bahwa dari target pemasukan pajak 2.300 triliun lebih itu, ada yang mengatakan 22%-nya untuk membayar utang. Ada yang mengatakan 25%-nya untuk bayar utang. Pak David, penegasan mungkin Pak, ada hitungan Pak bahwa rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak 2026 sudah mencapai 22,27%. Artinya 22% lebih penerimaan pajak dipakai untuk bayar utang. Publik jadi bertanya Pak, apakah semakin tinggi utang pemerintah maka masyarakat akan semakin dikit-dikit dipajaki? Pak David. Ya, ini memang kita harus cukup konservatif di sini karena kalau kita lihat rasionya memang kecenderungan naik nih beberapa tahun terakhir ini ya. Dari kisaran 17-18%, ini diproyeksikan tahun depan bisa lebih dari 20%. Sewaktu 2014 saja, 2019 lah kita ambil, itu rasio pembayaran bunga itu sudah waktu 2014 ya, sudah di bawah masih sekitar 12-14% gitu ya. Terhadap pendapatan. Tapi terhadap pendapatan pajak, terhadap APBN. Terhadap APBN. Sekarang ini sudah mencapai 25%. 25%. Bunga Jadi saja setiap, ini. ya bunga saja. Jadi setiap pajak yang kita terima itu 25% kita harus bayarkan bunga. Tahun ini saya rasa 2025 karena pendapatan perpajakan kita anjlok, tapi bunganya tinggi, saya perkirakan bisa sampai 28-30%. Jadi rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak. Terhadap penerimaan perpajakan. Jadi ini sudah menunjukkan krisis. Saya memberikan sedikit gambaran background tentang angka-angka APBN untuk tujuan agar masyarakat itu maklum. Ya, mengapa Indonesia ini sekarang pajak digenjot habis-habisan. Di beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah mengatakan bahwa sangat masuk akal pajak itu digenjot habis-habisan. Itu karena ya pemerintahan di rezimnya Pak Prabowo ini memang membutuhkan biaya besar gitu untuk kepentingan untuk melangsungkan program-programnya gitu. Baik itu program-program yang populis untuk Koperasi Merah Putih, untuk MDG, ya untuk macam-macam, maupun program-program yang bersifat komersial atau profit oriented, misalnya untuk menghasilkan untung yang di dalam holding dan antara itu BUMN dan sebagainya. Jadi memang intinya pemerintah itu membutuhkan dana besar, uang besar, ya, dan satu-satunya sumber APBN yang terbesar ya itu memang pajak gitu. Maka mau tidak mau akhirnya pajak itu akan digenjot. Dan kalau kita melihat pernyataan dari Ibu Sri Mulyani tadi bahwa fokus pengawasan itu ditargetkan kepada pseudo ekonomi,
itu sebenarnya dalam bahasa yang lain justru level menengah bawah. Kegiatan-kegiatan usaha di bidang makanan, minuman, perikanan itu kan tidak menjangkau konglomerat gitu. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Ya. Dengan kata lain, masyarakat itu mesti bersiap mental, bersiap sikap ya untuk kewajiban pembayaran pajak itu dengan benar. Nah, buat kita, terutama mereka yang menjadi profesional di bidang hukum, terutama di pengacara-pengacara pajak, yang menjadi pertanyaan dasar itu adalah kalau pajak itu ditargetkan naik 13,5% dari target 2025 atau konkretnya tadi 2.300 triliun lebih, lalu defisit APBN itu 600 triliun lebih, ya, lalu angka utang Indonesia di 2026 itu 800 triliun lebih. Maka pertanyaannya, bagaimana praktek pemungutan pajak yang dilakukan oleh Fiskus itu nanti? Itu pasti ya pihak Fiskus itu dalam tekanan untuk mencapai atau menghasilkan target-target pemasukan itu. Ya. Nah, kalau seperti itu bukan tidak mungkin di dalam praktek, di dalam lapangan akan timbul ekses gitu. Ekses yang overacting, ekses penyalahgunaan wewenang, ekses intimidasi dari Fiskus kepada wajib pajak gitu. Dan karena itu wajib pajak itu harus betul-betul menyadari situasi perpajakan itu, lalu di satu sisi bagaimana dia memanage pajaknya untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi di sisi yang lain dia tetap harus melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan secara hukum kalau dia diperlakukan tidak adil gitu. Kalau dia diperlakukan oleh pihak Fiskus itu dengan cara-cara yang unfair, ya, yang injustice gitu. Dengan cara-cara yang katakan seperti kasusnya WP Antono dari Bojonegoro itu, ya, diperiksa, ditagih mula-mula 300 juta, lalu naik malahan menjadi 10 miliar, lalu naik menjadi sekian miliar, dan seterusnya. Itu kan suatu ekses sebenarnya. Menyikapi hal-hal semacam itulah, maka wajib pajak, saya ingin menyadarkan wajib pajak, baik itu perorangan maupun badan, mulai sadar bahwa kalian itu memerlukan pendampingan pengacara pajak gitu. Karena saya harus berbicara terus terang, yang kompeten, yang berkapasitas untuk melakukan pendampingan hukum di bidang perpajakan itu ya pengacara pajak, pengacara-pengacara yang memang punya kapasitas, punya kompetensi di bidang pajak gitu. Karena sudah ada banyak contoh ketika wajib pajak didampingi oleh pengacara umum, bahkan oleh konsultan pajak yang bukan pengacara pajak, menunjukkan hasilnya itu malah negatif, malah merugikan wajib pajak. Karena itu saya mengingatkan ya di dalam kesempatan ini agar wajib pajak sadar akan hal itu. Pajak sedang mengejar mereka, ya, mengejar masyarakat luas ini. Tapi pada sisi yang lain, bagaimana wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan itu menyikapi ini dengan benar gitu, ya, dengan produktif, yaitu dengan apa? Menyiapkan pendampingan oleh pengacara-pengacara pajak. Pengacara-pengacara yang punya kapasitas dan kompetensi di bidang pajak. Satu dan lain demi mendapatkan perlakuan-perlakuan yang fair dan adil di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salam merah putih.